Ada titik dalam hidup seseorang di mana rasa takut berhenti bekerja. Bukan karena berani, tapi karena sudah terlalu lelah untuk lari. Pagi itu, aku berdiri di depan gedung abu-abu dengan kaca tinggi. Gedung tempat kebenaran dan kebohongan dipertemukan, lalu hanya satu yang keluar hidup-hidup. Aku menggendong Amar. Ia sudah lebih besar sekarang. Matanya menatap dunia dengan polos, tanpa tahu bahwa dunia ini telah berkali-kali mencoba menghabisinya. Hari ini adalah hari terakhir aku bersembunyi. Ruang itu dingin. Lampu putih. Kursi-kursi kayu yang tak peduli pada air mata. Di hadapanku duduk orang-orang dengan jas rapi. Nama besar. Kekuasaan lama. Mereka tidak menatapku sebagai ibu. Mereka menatapku sebagai masalah. Aku diminta bicara. Tanganku gemetar. Tapi suaraku tidak. Nama saya Aisyah, kataku. Saya mantan TKW. Dan anak saya adalah bukti bahwa kekuasaan bisa takut pada bayi. Ruangan itu hening. Pengacara berdiri. Nada suaranya tajam, dingin. Ia menyebutku pembohong. Menyebutku perempuan yang ingin uang. Menyebut kisahku drama murahan. Aku mendengarkan semuanya. Lalu aku mengeluarkan satu benda kecil dari tas. Flash disk itu. Ini suara ayah anak saya, kataku. Pangeran Khalid. Rekaman diputar. Dan untuk pertama kalinya, topeng mereka retak. Suara Khalid memenuhi ruangan. Suara laki-laki yang kehilangan segalanya, kecuali keberanian. Jika kalian mendengar ini, berarti aku telah dibungkam. Anak itu sah. Dan siapapun yang menyentuhnya adalah musuhku. Beberapa orang menunduk. Beberapa mengepalkan tangan. Aku tahu. Aku baru saja menandatangani hukuman matiku sendiri. Saat sidang diskors, seorang pria mendekatiku di lorong. Wajahnya asing. Namun senyumnya, aku mengenalnya. Senyum orang yang terbiasa memutuskan hidup orang lain. Kamu sudah melangkah terlalu jauh, katanya pelan. Masih ada cara untuk berhenti. Ia menatap Amar. Anak itu bisa tumbuh, tanpa ibunya. Aku menatap balik. Dan dunia akan tumbuh. Mengetahui siapa pembunuhnya. Ia pergi tanpa sepatah kata. Malam itu aku tidak tidur. Aku memandangi Amar lama. Aku tahu peluangku kecil. Aku tahu kekuasaan jarang kalah sepenuhnya. Aku menulis surat terakhir. Bukan untuk dunia. Untuk anakku. Nak, jika ibu tidak ada saat kamu dewasa, ingat satu hal. Kamu tidak lahir dari dosa. Kamu lahir dari keberanian. Aku mencium keningnya lama. Seperti orang yang tahu, esok mungkin tak sempat lagi. Keesokan harinya, putusan dibacakan.
Tidak ada pengakuan resmi. Tidak ada permintaan maaf. Namun satu hal terjadi. Nama-nama jatuh, dana dibekukan, tekanan internasional meningkat. Beberapa minggu setelah sidang, aku pergi. Tanpa pengumuman, tanpa jejak. Hanya satu pesan terakhir yang kutinggalkan pada jurnalis itu. Jika suatu hari aku hilang, ceritakan kisah ini lagi. Seorang anak laki-laki berdiri di tepi pantai. Usianya sekitar 10 tahun. Ia memandang laut dengan tenang. Ibunya berdiri di belakangnya. Lebih tua, lebih tenang, lebih kuat. Ia tidak hidup di istana. Ia tidak memakai nama bangsawan. Namun ia hidup. Dan itu adalah kekalahan terbesar bagi mereka yang ingin menghapusnya. Aku menatap anakku dan berkata pelan, "Kamu tidak mewarisi tahta. Kamu mewarisi kebenaran." Ia tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu. Aku mungkin kehilangan segalanya, tapi aku menyelamatkan satu kehidupan. Dan itu cukup.